Halo Via, halo Eni. Halo Mutia. Kali ini kita mau bahas apa nih? Kali ini kita bakal ngebahas tentang bidang dalam pelayanan BK. Bidang di dalam pelayanan BK itu ada berapa banyaknya sih? Bidang dalam pelayanan BK itu ada 4. Yang pertama bidang pribadi, bidang sosial, bidang karir, lalu ada bidang belajar. Oh, terus kalau bidang pribadi itu pembahasannya apa aja? Di bidang pribadi itu, bimbingan pribadi itu merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai dan mengembangkan potensi dan kecakapannya, minat dan bakatnya, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik pribadi dan kebutuhan pribadinya. Tujuan dari bimbingan pribadi ini untuk mengenalkan siswa peserta didik terhadap dirinya gitu, gimana biar jadi pribadi yang baik dan mengambil keputusan. Selanjutnya itu kan ada bimbingan sosial di bidang sosial. Bimbingan sosial itu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, dengan anggota keluarga atau lingkungan sosialnya yang lebih luas. Nah, selanjutnya itu ada bidang belajar dan bidang karir. Apa namanya? Apa sih maksudnya yang di bidang belajar dan bidang karir itu? Setahu ini, kalau bidang belajar itu lebih kepada bidang pelayanan yang dimana membantu peserta didiknya untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka untuk mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Nah, di dalam bidang belajar ini ada aspek-aspek bimbingan belajar, di mana di situ ada pengembangan sikap, terus ada pengembangan disiplin belajar, lalu ada pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran, dan yang terakhir ada orientasi belajar di sekolah lanjutan. Terus ada juga tujuan dari bimbingan belajar. Itu tuh tujuannya secara umum yaitu membantu individu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk dari layanan bimbingan belajar. Nah, yang selanjutnya itu ada bimbingan dan konseling di bidang karir, di mana ini lebih menekankan pada bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Lalu di bimbingan bidang karir ini juga merupakan suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu siswa agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya. Kurang lebih seperti itu. Terus ada nggak sih kira-kira peran guru dalam bidang pengembangan pelayanan BK ini? Peran guru tentu ada dong Via. Ini guru itu berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimiliki oleh siswanya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Siswa adalah individu yang unik, artinya tidak ada dua individu yang sama. Artinya kita tuh memiliki visi yang berbeda, kemampuan yang berbeda juga, maupun pikiran yang berbeda. Ya, benar sekali, atau perasaan yang berbeda mungkin. Hubungan guru dan siswa itu seperti hanya seorang petani dengan tanamannya. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya cepat berbuah dengan menarik batang atau daunnya. Tanaman itu akan berbuah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah serta telah sampai pada waktunya untuk berbuah. Jadi nggak bisa kita paksain kehendak guru ke peserta didik itu. Dan begitu sebaliknya. Benar.
Jadi tugas seorang petani adalah menjaga agar tanaman itu tumbuh dengan sempurna, tidak terkena hama penyakit yang dapat menyebabkan tanaman itu tidak berkembang dan tidak tumbuh dengan sehat, yaitu dengan cara menyemai, menyiram, memberi pupuk, dan memberi obat pembasmi hama. Demikian juga halnya dengan seorang guru. Guru tidak dapat memaksa agar siswa menjadi itu atau ini. Siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, serta membimbing siswa agar tumbuh berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Jadi, inti dari peran guru adalah sebagai pembimbing bagi siswa. Lalu, kalau menurut Prayitno, tugas dan peran guru dalam bimbingan konseling itu ada 6, yaitu yang pertama, 1. Membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut, pokoknya berkaitan dengan data-data siswa. Terus yang kedua, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Kayak apa ya, bimbingan konseling itu nggak tertutup gitu loh. Jadi kalau bisa siswa tuh tahu kalau ada BK di sekolah itu gitu, ada fungsi BK gitu kan. Terus yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor, seperti dari guru kelas mungkin kalau anak itu masalah dibicarain ke guru BK sebagai konselor. Terus yang keempat, menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor memerlukan pelayanan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan dan program pengayaan. Mungkin dari guru BK-nya curhat gitu kan ke guru kelas, nanti guru kelas itu kan sebagai pengalih tanganan atau mungkin bantu juga ke orang tuanya. Terus yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dan siswa, hubungan siswa dan siswa serta menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi nggak dipersulit gitu loh kalau siswa itu butuh bantuan. Yang ketujuh, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tidak lanjutnya atau mungkin evaluasi gitu ya, sejauh mana sih bimbingan konseling pada suatu sekolah, apa yang perlu diperbaikin, apa yang perlu dipertahankan gitu kan. Terus peran guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tugas guru dalam layanan bimbingan dalam kelas, ya masalah antara anak-anak kelas lah gitu kan. Guru itu sebagai pembangkit motivasi belajar, terus guru juga sebagai tokoh kunci dalam bimbingan. Karena guru itu memiliki banyak kesempatan untuk mempelajari murid, mengawasi tingkah laku dan kegiatannya. Terus guru itu mengetahui murid sebagai individu. Jadi kita tuh kalau jadi guru tuh nggak sekedar ngajar aja, kita harus tahu harus ada benar. Kita harus ada kayak minat untuk mengenal siswa tersebut gitu loh. Nggak dianggap profesi, sekedar profesionalitas saja, tapi juga pakai hati gitu kan. Terus ya ternyata ya sekian peran guru, tapi sangat bermakna kan peran guru itu. Jadi gimana kesimpulan diskusi kita hari ini? Kesimpulan diskusi kita kali ini itu bimbingan itu merupakan suatu proses bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional yang dibekali oleh pembimbing kepada yang dibimbing, yaitu pembimbingnya itu guru, terus yang dibimbing itu peserta didik, agar ia dapat berkembang secara optimal seperti yang kita bahas tadi, agar dapat berkembang sesuai minat, bakat, dan potensinya. Sedangkan konseling merupakan situasi pertemuan tatap muka antara konselor dengan klien, antara guru BK dengan siswa, yang berusaha memecahkan sebuah masalah dengan mempertimbangkan bersama-sama sehingga klien dapat memecahkan masalahnya berdasarkan penentuan sendiri. Jadi guru BK itu kayak nyaranin, tapi keputusan balik di siswa kan, nggak bisa maksain gitu kan. Materi bimbingan dan konseling itu bidang terbagi atas beberapa bidang. Yang pertama, bimbingan sosial, lalu bimbingan belajar, bimbingan karir, dan bimbingan pribadi. Seperti kita bahas yang tadi ya. Iya, kayak yang dibilang sama Via tadi kan, bimbingan sosial itu membantu peserta didik dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Terus bimbingan belajar membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam mengikuti pendidikannya. Bimbingan karir yang seperti yang Weni bilang tadi kan, membantu peserta didik agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus. Bimbingan pribadi membantu peserta didik dalam mengenal dirinya sendiri. Bimbingan keluarga membantu peserta didik memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Asik ya diskusi kita hari ini tentang bidang-bidang yang ada di bimbingan konseling.
Terima kasih Ya, guys. makasih. See you ya. See you. Dadah. Dadah.